Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dingin ya? Karena hujan. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir ke madrasah walaupun kondisi kita sekarang sedang hujan. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa Mbak Nelly, dipimpin doa Mbak. Terima kasih ya. Untuk hari ini apakah yang tidak hadir itu berapa siswa kira-kira ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sekitar 8 ya yang tidak hadir. Ya tidak apa-apa karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita akan mempelajari tentang materi berikutnya yaitu ketetapan kesetimbangan. Sudah belajar tadi malam? Ya. Alhamdulillah. Ada yang masih ingat apa itu kesetimbangan dan ada berapa jenis kesetimbangan? Ada reaksi reversibel, ada reaksi irreversibel. Masih ingat ya? Yang irreversibel itu yang bagaimana? Reaksi yang tidak dapat balik atau satu arah. Kalau yang reversibel adalah nah, itu jenisnya kemarin ada 2. Kalau wujudnya sama itu kesetimbangan apa? Homogen. Kalau yang wujudnya berbeda, heterogen. Ya, masih ingat ya? Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kalian sudah belajar apa belum semalam. Ini Mbak dibantu Mbak, ke belakang Mbak distribusikan Mbak. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Kalian sudah pernah mendengar istilah fotosintesis ya? Pembelajaran hari ini di sini ada persamaan fotosintesis ya. 6 CO2 gas dengan bereaksi dengan 6 H2O gas akan menjadi C6H12O6S plus 6O2 gas. Ini merupakan reaksi apa? Reversibel apa irreversibel? Dapat balik atau atau reversibel. Nah, ini kategori kesetimbangan homogen apa heterogen? Heterogen. Nah, di sini ternyata banyak sekali peristiwa atau reaksi-reaksi kimia yang berkaitan secara langsung dengan kehidupan kita, ya Banda? Nah, kompetensi dasar hari ini yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Masih melanjutkan yang kemarin ya. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian akan menentukan tetapan kesetimbangan melalui data hasil percobaan. Yang kedua yaitu menganalisis harga Kc berdasarkan konsentrasi zat pada keadaan setimbang melalui data hasil percobaan. Kemudian menganalisis harga Kp berdasarkan tekanan parsial gas reaksi dan hasil reaksi pada keadaan setimbang. Kemudian keempat yaitu menganalisis hubungan Kc dan Kp. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Nah, nanti penilaian yang akan saya laksanakan di kelas ini meliputi penilaian sikap keaktifan kalian. Kemudian tadi sudah melaksanakan pretest, nanti di akhir akan melaksanakan kegiatan post-test sebagai penilaian kognitif. Dan diskusi yang kalian lakukan serta presentasi yang kalian lakukan juga akan dimasukkan dalam kategori penilaian keterampilan. Nah, untuk langkah kegiatannya mulai dari pendahuluan, kemudian orientasi masalah, kemudian barusan sudah pendahuluan. Yang saya lakukan barusan adalah kegiatan pendahuluan. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke orientasi masalah. Setelah ke orientasi masalah, mengorganisasi, kalian akan berkelompok. Setelah mengorganisasi, kita akan melakukan penyelidikan dengan melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya yaitu presentasi kelompok. Yang
keenam yaitu menganalisis data, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup, post-test dan refleksi. Sekarang pada langkah pertama kita akan melakukan kegiatan orientasi masalah terlebih dahulu. Perhatikan data yang ada pada gambar ini ya. Di sini ada persamaan N2O2 gas menjadi 2NO2 gas. Nah, pada percobaan pada percobaan N2 dan O4 ini ada 3 percobaan, yaitu datanya yang diperoleh sebesar ini ya. Jadi ada konsentrasi NO2 dan konsentrasi N2O4. Nah, di sini ketika dihitung perbandingan konsentrasi kesetimbangannya diperoleh nilai sebesar ini. Jadi di sini bisa kalian lihat tidak? Apakah yang mencolok di sini, apakah ada perbedaan atau persamaan? Nanti kalian tuliskan permasalahan apa yang timbul di dalam pikiran kalian. Jadi silakan kalian tuliskan pertanyaan berkaitan dengan tabel ini. Silakan, saya beri waktu untuk menulis pertanyaan. Mengapa nilai tetapan perbandingan konsentrasi kesetimbangannya sama? Ya, bagus. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan berkelompok. Nah, saya sudah bagi kelompoknya ya. Silakan bisa bergabung dengan kelompoknya. Saya akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Silakan kalian beri nama kelompok untuk di LKPD diberi nama dulu kelompok dan anggota kelompoknya. Kemudian setelah kalian memberi nama, tadi kalian telah menuliskan pertanyaan ya. Silakan pertanyaan-pertanyaan tersebut didiskusikan dengan teman kelompok untuk dituliskan di kolom LKPD, yaitu kolom pertanyaan ya. Kalau sudah dituliskan pertanyaannya, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mencari jawaban dari pertanyaan yang telah kalian tuliskan, yaitu melakukan penyelidikan. Ini nanti kalian jawaban dari pertanyaan kalian akan kalian temukan pada bahan ajar. Silahkan kalian baca, pahami, gali informasi dari bahan ajar yang saya berikan. Ayo diskusikan dengan temannya ya. Jawabnya di penyelidikan. Kemudian lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ada di LKPD sampai selesai. Karena telah melakukan diskusi, sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu melakukan kegiatan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketetapan kesetimbangan. Hasil dari diskusi kami yaitu kesimpulannya, tetapan kesetimbangan adalah harga perbandingan perkalian konsentrasi zat-zat reaksi dan masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan bilangan yang sesuai dengan koefisiennya dalam persamaan reaksi. Jadi dari reaksi ini kita akan menuliskan KC-nya, yaitu KC sama dengan yang ruas kanan dibagi dengan ruas kiri. Syarat KC yaitu wujudnya harus larutan dan gas. Kalau yang KP wujudnya harus gas. Jadi dari konsentrasi itu kita mengetahui bahwa KC sama dengan konsentrasi H2 dibagi konsentrasi H2O pangkat 4. Kita menyimpulkan bahwa rumus hubungan antara KC dan KP Seperti yang kita ketahui bahwa yang ada di dalam atau yang ada di luar konsentrasi itu hanya koefisiennya senyawa. Di sini ada koefisien tapi hanya satu, maka tidak ditulis, jadi min2-nya di dalam. Ya, gimana? Sudah paham Salma? Jadi yang dituliskan di luar konsentrasi itu adalah koefisien. Sedangkan di sini 2 min, apakah koefisien atau bukan? Bukan. Bukan. Apa namanya? Muatan. Sudah, ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok 3 mungkin atau kelompok 2?
Sudah tidak ada tanda tanggapan? Sudah bisa diakhiri kelompok 4. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam buat kelompok 4. Udah ya? Karena kalian telah menyelesaikan kegiatan presentasi, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus sekali tadi ada beberapa pertanyaan. Mengapa di sini tadi FE tidak masuk dalam ungkapan kesetimbangan dari KC dan KP? Kita sebagaimana kita ketahui di dalam bahan ajar juga kalian sudah mencari informasi tentang KC dan KP, bahwasanya untuk persamaan KC itu hanya melibatkan zat yang berwujud aki dan gas. Kemudian yang KP hanya melibatkan zat yang berwujud gas. Nah, di situ sebelum kalian masuk ke dalam merumuskan persamaan tetapan kesetimbangan KC-nya, kalian lihat dulu persamaannya. Apakah di dalam persamaan itu terdapat wujud aki atau gas? Seperti persamaan yang dituliskan oleh kelompok 4. Di dalam kelompok 4 mereka menuliskan HCO3 min plus H2O liquid menjadi CO3 2 min aki plus H3O plus aki. Nah, di mana di sini hanya ada aki saja. Kemudian tidak ada unsur gas. Maka untuk KP-nya di sini kita tidak akan menemukan persamaan dari tetapan KP. Karena untuk KP itu hanya berlaku pada parsial gas. Tadi juga ada dituliskan bahwa hubungan KC dan KP bahwasanya nilai KP bisa dicari dari nilai KC. Misal kita sudah mendapatkan suatu nilai KC, maka KP-nya bisa diturunkan dari rumus persamaan gas ideal menjadi KP sama dengan KC dikali apa tadi nak? R kali T pangkat delta N. Ya, dengan R itu sebagai tetapan gas ideal 0,082, dengan T kita harus dalam bentuk Kelvin. Nah, setelah kita melakukan presentasi dan penguatan, selanjutnya kita akan post test. Ya, saya beri waktu untuk mengerjakan post test selama 5 menit. Sudah ya? Sudah? Sudah. Sudah nak? Terima kasih ya. Ini nanti akan saya koreksi. Untuk KC tadi apa syaratnya? Zat yang bisa diikut serta zat yang senyawa yang bisa dituliskan dalam persamaannya yaitu gas dan aki. KP gas. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini adakah yang tidak kalian sukai? Kemudian kegiatan yang disukai apa? Diskusi. Kenapa? Ya karena ini masih konsep ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya pada pertemuan berikutnya ya. Nanti ketemu saya lagi pelajaran kimia. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari kelanjutan dari kesetimbangan ini ya. Nah, karena sudah selesai, kita tutup terlebih dahulu pembelajaran kita dengan kegiatan berdoa. Dah, terima kasih Balkis. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.